Shalom sahabat Kristus yang terkasih, kembali dalam renungan di setiap hari Jumat dengan tema penolong yang lain. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita. Firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 hingga 27. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Sahabat Kristus yang terkasih, perkataan Tuhan Yesus yang tertulis dalam bacaan kita pada hari ini ternyata sangat menguatkan para murid-Nya dan tentunya juga kita. Sebab Tuhan Yesus sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam kesepian seperti anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Ketakutan akan kesepian adalah emosi yang hampir dialami oleh semua orang, khususnya saat ditinggalkan oleh orang tua atau orang yang sangat kita kasihi. Tetapi tahukah kita, ada satu kesepian yang amat sangat menakutkan lebih daripada ditinggalkan oleh orang tua atau orang yang kita kasihi? Yakni saat kita ditinggalkan oleh Allah Bapa, Tuhan kita. Hal itu pernah dialami oleh Tuhan Yesus saat Ia ada di puncak sengsara akibat menanggung dosa manusia. Yesus sampai berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah teriakan sembilu yang lahir dari kesepian yang amat sangat, lebih dari kesepian anak yatim piatu. Mungkin kita bertanya, apakah mungkin kita itu ditinggalkan oleh Allah? Oh ya, mungkin saja. Yakni saat kita yang pergi menjauh dan meninggalkan Allah. Allah memang sejatinya tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kitalah yang meninggalkan Allah. Dosa yang membuat kita berpaling dan menjauh dari Allah. Sangka kita dosa akan membawa kita pada kebebasan yang sempurna.
Jika bisa melakukan ini dan itu, pastilah lebih menyenangkan, lebih bahagia. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi adalah justru kesepian dan kekosongan, serta kegelapan jalan yang akan kita tempuh jika kita meninggalkan Allah. Nah, di puncak derita itulah kita merasakan seperti apa rasanya ditinggalkan oleh Allah. Tidak ada satu penolong pun yang bisa menolong kita. Tidak uang, tidak kepandaian, tidak jabatan, tidak juga keyakinan diri sendiri. Semuanya rontok. Satu-satunya penolong yang bisa menolong kita hanyalah kasih Bapa. Bacaan kita mengatakan bahwa Tuhan Yesuslah yang akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepada kita penolong lain yang bukan dari buah pikir atau olah hati manusia sendiri. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi kita, serta menuruti kehendak Tuhan Allah dan melakukan perintahnya dengan setia. Jika kedua hal tersebut terjadi, maka Tuhan Yesus akan meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong, yakni Roh kebenaran, yang akan menyertai kita, bahkan diam di dalam diri kita. Maka damai dan sukacita besar akan meliputi hati jiwa dan akal budi kita selama-lamanya. Amin.